Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rafina dari jurusan S1 Gizi, Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang dapat menular, yaitu meningitis. Nah, sebelum itu kita harus tahu ya, apa itu meningitis. Nah, meningitis adalah peradangan pada lapisan selaput pelindung jaringan otak dan sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh bermacam mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang menyebar ke dalam darah dan masuk ke cairan otak. Adapun tanda atau gejala yang biasanya dialami oleh penderita meningitis, yaitu biasanya seseorang dapat merasakan nyeri kepala yang berlebihan, demam tinggi, leher kaku, hilang kesadaran, muntah-muntah, batuk atau kesulitan bernafas, kejang-kejang, ruam merah, dan sensitivitas terhadap cahaya. Untuk itu, jika seseorang sudah dapat mengalami gejala atau tanda tersebut, maka sebaiknya memeriksakan diri. Itu dapat berupa wawancara dan pemeriksaan fisik oleh dokter, khususnya dokter spesialis saraf. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium, juga ada pemeriksaan radiologi dan lumbal fungsi. Adapun bentuk pengobatan yang dilakukan untuk penderita meningitis ini, yaitu disesuaikan dengan penyebabnya ya. Misalnya meningitis tuberkulosis diobati dengan obat tuberkulosis. Kemudian meningitis jamur diobati dengan anti jamur. Kemudian meningitis bakteri diobati dengan antibiotik, dan meningitis virus itu diobati dengan antivirus. Kemudian bagaimana cara membuat diagnosis meningitis? Berdasarkan gejala klinis yang mendukung adanya meningitis, diperlukan 3 hal untuk membuat diagnosis meningitis ini, yaitu ada tes HIV, pemeriksaan analisis cairan cerebrospinalis, yaitu cairan pada otak dan sumsum tulang belakang, dan pemeriksaan CT scan atau MRI otak. Melalui cairan cerebrospinalis tersebut, penyebab meningitis apakah karena bakteri, jamur, virus yang dapat diidentifikasi. Nah, apakah penyakit meningitis ini dapat menular? Sebenarnya tidak semua jenis meningitis ini bersifat menular. Namun, meningitis dapat disebarkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, melalui udara atau cairan seperti batuk, ingus, dan cairan ludah saat bersin, tertawa, berbicara, atau berciuman, serta melalui gelas, piring, dan peralatan makan, serta handuk dan tisu yang digunakan oleh pasien penderita meningitis. Nah, ini yang paling penting. Kita harus tahu bagaimana cara mencegah penyakit meningitis ini. Nah, selain vaksinasi, menjaga kebersihan merupakan hal yang utama untuk mencegah meningitis. Nah, kebersihan tangan menjadi penting karena tangan memiliki resiko terbesar untuk menularkan virus dan bakteri. Maka dari itu, biasakan mencuci tangan dengan sabun, dengan anti kuman, dan bilas dengan air yang mengalir. Kebiasaan lain yang perlu dilakukan ialah menghindari berbagai macam peralatan makan seperti piring, gelas, sedotan, handuk, dan peralatan lain yang sama dengan penderita meningitis, serta menutup hidung saat bersin. Kemudian, apakah ada efek jangka panjang setelah sembuh dari meningitis? Nah, sebagian besar penderita meningitis dapat kembali pulih sepenuhnya setelah menjalani terapi hingga tuntas. Namun, kadang pula ada efek-efek jangka panjangnya seperti kerusakan pada otak, gangguan pendengaran dan penglihatan, kesulitan dalam belajar, mood swing, sakit kepala, mudah lelah, ingatan yang melemah, dan kesulitan dalam berkonsentrasi.
Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada penderita meningitis yang ada di luar sana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.